kita ketemu di Loka Karya 1 Pak ya. Berarti kalau tidak terpotong dengan 1 bulan ya tempat kegiatan kemarin Pak ya. Berarti hitungan 1 bulan lah prosesnya, karena 1 bulan kemarin itu off Pak ya. Jadi selama 1 bulan berarti banyak sudah perkembangan, perubahan yang terjadi sebagai realisasi modul 1.1, 1.2 yang di LMS dengan realisasinya di kelas maupun di luar kelas. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung penuh Pak ya, kegiatan yang sudah berjalan yang kurang lebih 1 bulan ini Pak ya. Baik Pak, alhamdulillah sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik kabarnya Pak ya? Alhamdulillah Pak ya. Kita di sini Pak berkolaborasi, sharing seputar proses yang sudah dialami 1 bulan. Saatnya jam ke-7 dimulai. Selama proses dilakukan masih proses apa yang sudah berjalan, yang sudah Bapak lakukan selama 1 bulan ini? Yang sudah saya lakukan ya Bu ya? 1 bulan terakhir saya. Yang pertama yaitu mensosialisasikan materi-materi yang sudah saya dapat di modul 1, baik itu kepada murid-murid maupun kepada kepala sekolah dan juga rekan kerja. Itu yang saya lakukan, itu mensosialisasikan materi yang saya dapat, terutama materi terkait 1 filosofi pendidikan atau dari Ki Hajar Dewantara, kemudian budaya-budaya positif, kemudian profil pelajar Pancasila, dan juga visi misi. Kemudian ada juga aksi nyata dalam rangka mendemonstrasikan segitiga restitusi. Itu untuk sementara. Kemudian tadi kan ada proses, proses di kemudian dijelaskan oleh kita ya. Proses apa yang sudah terjadi selama di kelas selama kurang lebih 1 bulan ini? Prosesnya, tentunya di dalam kelas saya memang sudah henti-hentinya untuk mengingatkan kembali kepada peserta didik saya untuk mengembangkan dan juga meningkatkan budaya-budaya positif, terutama budaya saling menghormati, kemudian saling menghargai, dan juga kemarin itu saya sama dibantu oleh kelas, kemudian murid-murid membuat keyakinan kelas. Akan tetapi dalam proses perjalanannya memang tidak semudah yang saya pikirkan gitu ya. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan, dan ini harus terus memang diingatkan peserta didik di sini itu terkait budaya-budaya positif. Kalau misalkan saya lengah saja atau misalkan guru-guru lain lengah, budaya-budaya lama lagi itu muncul kembali gitu. Budaya-budaya yang dalam tanda kutip belum baik gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita mengingatkan terus, mungkin ya anggapan saya sih akan jadi sebuah perubahan, akan berubah lebih baik gitu, seperti itu. Kalau di kelas sih gitulah, saya mengingatkan kepada mereka untuk meningkatkan budaya positif, saling menghormati, saling menghargai dalam diskusi misalkan, seperti itu. Jadi ketika ada siswa yang berbicara, mereka mendengarkan dengan seksama. Begitu juga dengan saya mengingatkan ketika siapapun yang berbicara di depan, baik mau di dalam kelas maupun di luar kelas, tolong disimak baik-baik seperti itu. Budaya yang Bapak terapkan dari yang
sebelumnya mungkin menurut Bapak kurang, Iya. sekarang menjadi budaya yang positif jadi Pak ya. Iya. Apakah Bapak menemukan kendala atau permasalahan yang sulit Bapak terapkan di kelas? Mungkin tidak semua siswa Iya. yang respect semua. Iya, iya. Mungkin ada hal-hal tertentu Pak ya. Iya. Nah, rintangan apa yang Bapak hadapi pada waktu Bapak berusaha untuk menerapkan pendidikan KHD tadi dengan budaya-budaya positif tadi? Hambatannya kalau menurut saya memang belum ada kesadaran dari diri sendiri bahwa belajar itu penting. Itu belum muncul kesadaran diri sendiri. Terutama ketika saya telusuri gitu. Memang orang tua, dari pihak orang tua pun mungkin belum sepenuhnya mendukung, belum sepenuhnya mengingatkan bahwa belajar itu penting. Mereka di sini, si orang tua itu hanya sebatas menitipkan saja. Terlebih apabila misalkan menanyakan, nah ada PR apa tidak? Mungkin seperti itu. Guru-guru sudah berusaha, ibaratnya mengambil gambar murid-murid yang dalam tanda kutip tidak mengerjakan PR, kemudian di-share di WA, tapi tampaknya itu belum sepenuhnya ada perubahan. Malah orang tua sepertinya keberatan seperti itu. Kalau untuk di sini ya Bu ya, di desa ini. Kemudian saya juga perlahan mengingatkan kepada mereka untuk lebih banyak berdoa. Terkait dengan visi, karena visi di SMP 5 ini kan pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang saya lakukan yaitu untuk kelas 9 terutama belum sepenuhnya. Untuk kelas 9 itu saya mencoba untuk mengajarkan mereka membaca surat An-Naba, menghafal surat An-Naba setiap hari Jumat. Nah, alhamdulillah baru berjalan 3 minggu mereka sudah kemungkinan besar mereka sudah menghafal 10 ayat lah dari surat An-Naba itu. Dengan harapan tidak baik sih sebenarnya harapannya itu paling tidak mendekati bacaan yang benar gitu. Mendekati gitu. Seperti itu. Nah itu pun saya lakukan karena saya pun belajar tahsin juga. Nah supaya saya tidak lupa yang saya pelajari, saya mengajarkan kepada murid-murid terutama kelas 9. Nah kemudian di minggu kemarin hanya perempuan saja yang datang, laki-lakinya tidak datang. Nah itu kendala-kendalanya mungkin belum muncul gitu ya, bahwa belajar itu penting, kemudian memperbaiki diri itu penting gitu. Yang menurut saya belum muncul hambatannya gitu. Jadi belum semua siswa kesadaran gitu. Nah itu belum saya motivasi iya. Ya. Dan memang harus diingatkan terus, apalagi kalau misalkan saya mengaitkan dengan konsep yang saya pelajari di modul 1 sampai 4 itu, konsep bahwa merdeka belajar, kemudian membuat murid senang. Sepertinya kalau menurut saya untuk di sekolah saya ini tidak mudah, harus bersabar gitu, harus sabar dan memang harus terus menerus komitmen dan konsekuen terus menerus. Jangan bosan. Nah itu jangan bosan, sepertinya di sini itu seperti itu. Kalau dari dari rekan-rekan guru itu sudah mengingatkan gitu. Pernah kejadian bahwa di luar kelas ya terkait dengan tata tertib sekolah, bahwa peserta didik ini harus memasukkan PSAS-nya rapi lah ya, terlebih baju pramuka. Saya sudah ingatkan, anak tersebut tidak terima. Kemudian saya panggil orang tuanya, anak tersebut pun tidak terima.
Orang tuanya sih mendukung, orang tuanya mendukung, memahami dan menyadari gitu, mengakui bahwa anaknya salah. Satu hari seperti itu, kedua kalinya seperti itu. Nah, ketiga kali saya panggil orang tuanya, kemudian saya robek itu bajunya itu, dia dengan persetujuan orang tuanya gitu. Nah, dari sana si anak itu tersebut tetap tidak mau bahwa dia itu mengakui kesalahan, malah sepertinya apa ya, dendam gitu ya. Padahal saya sudah mengingatkan agak halus sudah. Nah, setelah itu saya mengambil putusan itu khawatir di antara teman-temannya itu mengikuti seperti itu. Nah, setelah kejadian itu tidak ada, Bu. Setelah saya robek, kemudian saya di apel gitu ya. Siapa di antara kalian yang memang bajunya dikeluarkan akan seperti ini. Besoknya tidak ada lagi, Bu, yang dikeluarin. Nah, saya berpendapat, oh mungkin gitu ya, memang harus dengan ancaman gitu. Padahal konsep tersebut tidak sesuai. Tapi itu saya lakukan gitu. Nah, sekarang saya menyadari kenapa saya melakukan itu. Saya pun berpendapat, oh ini salah. Tapi apa ya, karena mungkin saya sudah di luar kesabaran gitu untuk membuat murid-murid ini tertib, ya saya lakukan itu. Terlepas itu salah atau itu benar, saya melakukan itu untuk kondisi di sini. Karena saya sudah melalui proses, saya ingatkan, saya panggil orang tuanya pun sudah, Pak silakanlah Pak, terserah Bapak. Kata saya, Bu, Ibu jangan seperti itu. Saya melakukan hal, misalkan kalau Ibu tidak terima, saya pun yang kena. Seperti itu. Nah, kita sama-sama lah berkolaborasi. Ibu di rumah, kami di sini. Seperti itu, Bu, yang saya lakukan. Walaupun ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan teori yang saya pelajari untuk di sini. Berarti antara Bapak dengan si Arya itu sudah ada kesan yang kurang baik. Ya. Nah, ya. Sekarang bagaimana Bapak menyikapinya? Karena di pembelajaran KHD kita akan menggenggam anak, Pak ya. Bukan kita istilahnya menghukum, apalagi dengan ancaman gitu ya. Nah, sekarang itu sudah terjadi. Nah, sekarang bagaimana Bapak untuk memperbaiki suatu situasi yang sudah retak gitu ya. Nah, sekarang kita kan harus menerapkan apa yang kita pelajari ya, pembelajaran KHD ya. Nah, sekarang bagaimana usaha Bapak memperbaiki hubungan Bapak dengan anak tadi? Karena itu kan proses, Pak ya. Ini akan tetap berjalan, akan tetap berlanjut. Pada akhirnya merdeka belajar akan dirasakan oleh anak itu, tidak ada ancaman, tidak ada ketakutan. Nah, sekarang apa upaya Bapak untuk memperbaiki situasi yang sudah retak tadi? Kalau saya sih hanya sebatas hari itu saja. Setelah itu saya ini lagi, Bu. Saya berkomunikasi lagi, mengajak mencoba untuk memperbaiki juga hubungan itu. Nah, untuk saat ini sih alhamdulillah agak baik gitu ya. Kalau pada awal itu kejadian itu dia langsung pulang saja gitu. Pulang. Tapi kalau sekarang sih sudah kalau menurut saya gitu ya, sudah baik gitu. Walaupun memang hati seseorang belum tentu bisa ditebak gitu. Tapi kalau secara kasat mata sudah berjalan, dia hadir gitu. Kemudian bajunya dimasukkan, kemudian ke saya pun nyapa kadang-kadang gitu juga. Seperti itu. Tapi kalau persoalan saya kalau misalkan saya sudah bermasalah, ya sudah di hari itu juga. Selebihnya saya sudah baikkan lagi gitu. Tidak mempermasalahkan bahwa pernah kejadian seperti itu, tidak. Saya mencoba untuk memperbaiki hubungan itu. Yang siswanya juga istilahnya tuh tidak terbebani gitu. Kan Kadang-kadang apa ya, lihat guru ini karena pernah ada kesan yang tidak baik gitu. Tidak mau masuk, dia masuk gitu. Berarti Bapak sudah berusaha untuk memperbaiki situasi gitu Pak ya.
Kemudian dalam hal seperti ini Pak, Bapak menerapkan budaya positif, apakah itu didukung oleh semua guru? Pada prinsipnya, pada dasarnya didukung, terlebih kepala sekolah, guru-guru mendukung juga. Hanya dalam pelaksanaannya memang kan tidak semudah apa ya tadi saya katakan, tidak semudah, ya perlu proses dan juga perlu diingatkan juga kepada kawan-kawan. Saya sudah mencoba untuk mensosialisasikan bahwa peran-peran guru, kemudian teori-teori kontrol itu, guru sebagai penghukum, guru sebagai manajer, guru sebagai mentor. Sudah saya ini kan, tinggal merefleksi diri saja kita masuk mana, gitu. Apakah mau sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat murid merasa bersalah atau apapun, saya sudah ini kan, gitu. Kemarin itu disosialisasi dengan rekan-rekan, didampingi dengan Bapak kepala sekolah. Nah, itu. Cuman dalam tatarannya memang terkadang memang Bu ya, antara teori dengan praktek itu seperti miss gitu. Karena mungkin dituntut kesabaran, kalau menurut saya. Dituntut kesabaran di sini. Terlebih di sini gitu. Mungkin di sekolah lain mungkin tidak semudah atau tidak sesulit yang di sini, mungkin bisa gitu. Tapi untuk di sini kalau menurut saya tidak semudah gitu. Yang sesuai dengan teori. Kita sudah membuat senang gitu. Ternyata anaknya seperti ini. Gitu seperti itu. Terlebih dengan latar belakang, mohon maaf itu bukan mendiskreditkan orang tua gitu ya. Di sini itu dari segi vaksinasi saja harus untuk desa baru ini harus bekerja sama dengan kepolisian untuk supaya masyarakat terlibat vaksin, itu harus melibatkan kepolisian seperti itu di desa baru ini, sehingga mereka sebagian besar mau gitu mengikuti vaksin. Berarti dari latar belakang keluarga. Saya berpendapat seperti itu. Nah, itu memang sangat mempengaruhi, mempengaruhi kepada pendidikan itu mempengaruhi latar belakang keluarga. Tapi setidaknya Bapak menyadari bahwasannya apa yang kita lakukan ke anak ini belum sesuai dengan penerapan prinsip KHD. Itu yang terpenting, Pak. Saya menyadari itu. Kadang-kadang kan kita terlena dengan dunia kita yang sekarang, sehingga apa yang kita dapatkan kita terlupakan. Nah, di sini Bapak menyadari tadinya, ini nih tidak sesuai dengan prinsip yang kita pelajari, apalagi dengan segitiga restitusi. Artinya upaya Bapak itu tidak henti gitu Pak ya. Baik Pak, kemudian apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya? Rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya. Yang pendampingan ibu atau pendampingan ke siswa? Pendampingan yang kami ini Pak. Rencana tindak lanjut. Oh yang ini. Ya saya tetap berusaha untuk mensosialisasikan dan mempromosikan budaya-budaya positif, kemudian meningkatkan kapasitas saya sebagai pembelajar. Itu saja. Kemudian juga mengajak teman-teman, rekan-rekan guru, itu. Karena memang tidak mudah juga Bu untuk perlu pendekatan khusus dengan kawan-kawan itu. Dan memang tidak semua. Kalau saya berpikir, cobalah kalau misalkan semua guru itu memiliki pengetahuan tentang filosofi pendidikan, kemungkinan akan lebih mudah. Kemudian itu menarik Pak ya, kemungkinan akan lebih mudah. Ada nggak usaha Bapak mengimpaskan ke guru mengenai filosofi KHD tadi? Sudah disosialisasi itu kan saya sudah bahwa guru itu ibaratnya petani, gitu. Mereka itu murid-murid itu adalah tanamannya. Tanaman itu tergantung petaninya sebenarnya. Kalau memang dirawat dengan baik, maka hasilnya akan baik. Insya Allah akan baik. Tapi kalau misalkan kita merawatnya dalam tanda kutip tidak baik, apalagi misalkan kita melupakan menyiram, kemudian membersihkan hama-hama seperti rumput-rumput ya kemungkinan tumbuh, tapi akan tidak sebab kalau misal harus dia berbuah, buahnya pun tidak sesuai yang diharapkan.
Ibaratnya kalau bahasa kami itu ontet lah Bu ya. Buahnya tidak besar-besar tapi kecil, berbuah sih, tapi kecil seperti itu. Itu saya mencoba untuk itulah, berusaha dengan personal, misalkan kepada kawan-kawan guru untuk menjelaskan bahwa guru menjadi guru itu memang tidak mudah, terlebih untuk kondisi lingkungan seperti ini kan memang perlu kebesaran hati dan kesabaran. Iya. Kemudian pada waktu Bapak memberikan yang boleh katakan sosialisasi dengan guru-guru Pak ya, apakah semua guru menerima atau antipati? Pada prinsipnya menerima. Oh saya ini ya, seperti waktu di materi di slide itu apa tentang teori kontrol itu, bahwa guru itu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, mentor, kemudian manajer. Nah itu mereka, oh berarti saya itu untuk saat ini, kita ini masih dalam tataran penghukum gitu. Menyadari, merefleksi diri gitu. Nah saya pun mencoba, yuk kita bersama-sama gitu. Jangan sampai apa yang memang sekolah cita-citakan, murid di sini menciptakan suasana nyaman itu tidak apa ya, tidak tercapai gitu. Tapi ada saja Bu rintangan-rintangan, atau misalnya di keseharian itu memang ada saja ketika situasi emosi itu tidak terbendung gitu di antara saya, baik saya maupun rekan-rekan guru gitu. Ada untuk di sini gitu ya. Karena terpancing dengan Itu Bu. tingkah laku Tingkah siswa laku. Pak ya. Dan memang orangnya itu terus, walaupun sudah diingatkan, walaupun sudah diingat, dipanggil orang tuanya seperti itu tetap sebagian besar itu orang-orangnya. Yang saya kadang-kadang saya berpikir aneh gitu, saya sudah ingatkan melalui segitiga restitusi tetap saja gitu. Apa solusi kamu, kata saya? Bangun tidur lebih awal Pak, ya sudah. Kemudian datang lebih awal, ya. Tapi setelah itu loss gitu. Itulah Pak, perlu proses. Iya. Memang tidak mudah, apalagi kita menerapkan di semua kelas ya, Iya. bukan hanya di kelas-kelas tertentu Pak ya. Ya mungkin dengan seiring perkembangan hari-hari demi hari, karena ini baru-baru 2 bulan 3 bulanan Pak ya, mudah-mudahan nantinya apa yang Bapak terapkan dapat Mudah-mudahan diterima oleh siswanya dan dapat benar-benar terlaksana yang prinsip-prinsip yang sudah dipahami di LMS Pak ya. Kemudian Pak, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Yang sudah diperoleh Pak, yang benar-benar kelihatan, oh selama 1 bulan ini loh hasilnya. Satu, kalau menurut saya ada beberapa siswa yang memang sudah mulai tergerak gitu ya, mulai tergerak. Ada beberapa siswa tanpa harus disuruh atau diminta gitu, mereka sudah mulai bergerak gitu. Terlebih ketika memposisikan dia sebagai pemimpin di apel gitu ya, itu satu. Kemudian ada juga di segi ketakwaannya, sebagian siswa di sini terutama yang perempuan sudah tanpa diini lagi, mereka datang dengan ini gitu. Dan datang dengan membawa Al-Quran gitu, datang. Tapi kalau untuk yang laki-lakinya belum semua. Minggu kemarin itu semuanya tidak datang, laki-lakinya semuanya tidak datang. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu. Itu kegiatannya di luar jam efektif? Sebenarnya itu jam efektif Bu, karena di hari Jumat itu kan kalau proses sekolah itu dari jam 7 sampai jam setengah 4. Nah karena kelas 9 itu selesai di jam 11, maka untuk mengisi dari jam setengah 2 sampai jam setengah 4 itu diisi dengan kegiatan kerohanian gitu.
untuk mengisi itu di musola itu musola sini lah. Jadi ternyata tidak semua siswa yang Tidak semua siswa, padahal saya berkolaborasi dengan guru PJOK, dengan guru agama untuk sebagai mentornya itu ya. Alhamdulillah lah, ada yang kalau dari siswa perempuan sih lebih mudah gitu. Tapi kalau yang untuk siswa laki-laki memang perlu itulah, perlu kesabaran. Tapi upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk dapat menggiring siswa tadi itu supaya mereka benar-benar terlibat gitu? Apakah Yang sudah mengajar. ada ya? Ya semuanya. Ya, Saya mencoba memberikan kesempatan kepada mereka, menawarkan silakan mau ini pun tanpa ada hukuman. Kamu mau datang, yang saya lakukan bahwa saya mengajarkan ini bukan untuk Bapak, untuk kamu, pintar untuk kamu. Kemudian tidak pintar untuk kamu. Seperti itu saya mencoba memberikan sebuah analogi bahwa sekolah ini sudah gratis, tolong manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak sudah jauh-jauh datang, manfaatkan, tanya seperti itu, jangan malu-malu lah seperti saya itu. Kemudian saya sudah meluangkan waktu, nah ikuti. Kemudian tanyakan kalau misalkan tidak mengerti. Kemudian apalagi ya terkait yang di ini, saya pun tidak mau pintar silakan datang, tidak mau pintar silakan. Tapi kalau menurut Bapak manfaatkan peluang ini, mumpung ada yang mau seperti itu. Seperti itu Bu. itu tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Kalau untuk yang ibadah gitu ya? Ya kerohanian tidak ada sanksi. Karena sanksinya itu ya tidak hafal. Nanti kalau misalkan efeknya kalau misalkan si guru agama itu ujian prakteknya harus anaba, ya konsekuensinya tidak hafal. Gitu. Kalau yang kegiatan itu Pak sudah berjalan berapa lama Pak? Yang menghafal itu 3 minggu. 3 minggu Iya. ya, berarti sudah 3 1 bulan ini iya, gitu iya, ya? dari bulan Januari lah. Prosesnya sih saya menghidupkan ini bacaan, kemudian diulang oleh siswa. Setelah diulang, kemudian saya mengucapkan, diulang lagi oleh siswa. Terus seperti itu. Itu kegiatan itu apakah Bapak sendiri atau ada guru lain? Ada guru lain, Bu. Oh, ada Guru guru lain, olahraga sama guru agama. Dan itu memang diketahui oleh sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah sangat mendukung Pak? Iya, sangat mendukung. Terlebih kalau hari Kamis kan surat Yasin, pembacaan surat Yasin. Nah kami mencoba menawarkan untuk siswa yang memimpin itu, untuk siswa yang memimpin pembacaan surat Yasin Yasin. itu seminggu sekali Pak? Seminggu sekali. Itu Memang itu soal apa pembiasaan. Di halamannya? Di halaman ini Bu. Kecuali memang kalau misalkan hujan, ya kita tidak melaksanakan itu. Tadi sudah ada kuesioner yang dari kepala sekolah Pak ya? Iya. Kemudian juga dari rekan sejawat Pak ya? Iya. Nah, untuk yang berikut ini Pak, kami minta 3 orang siswa. Nanti setelah 3 orang siswa kita lanjut lagi Pak. Oh. Nah, jadi untuk yang berikut sesuai dengan panggilannya kami minta 3 orang siswa mungkin satu-satu Pak ya? Satu-satu. Jangan sekaligus. Oh iya. Baik, merah. Ibu mau bincang-bincang beberapa menit dengan merah ya. Seputar kegiatan belajar mengajar dengan Yahudi. Pak Yahudi ngajar apa di kelas? IPS. Dari kelas 7 belajar dengan Pak Yahudi? Enggak, kelas 8 dan kelas 8 dengan kelas 9. Kelas 8 dengan kelas 9 ya. Gimana belajar dengan Pak Yahudi? Tapi sibuk kami belajar tentang ilmu pengetahuan sosial dengan lengkap, terus banyak dibeli video, disuruh nonton, habis itu baru diberi pembelajaran juga. Terus kami diberi tugas
sering diberi tugas kelompok. Untuk berkelompok kadang-kadang membuat peta, membuat tentang kehidupan sosial ekonomi, terus disuruh buat Video apa itu? itu video tentang ekonomi kreatif. Semua siswa membuat? Belum. Karena itu baru diberi minggu kemarin. Tugasnya. Kalau minggu-minggu sebelumnya? Baru PR biasa sih. PR biasa. Nah sekarang, Maira kan belajar dengan Pak Yogi ya. Bagaimana Pak Yogi memosisikan Maira di kelas maupun di luar kelas? Sebagai murid. Iya, sebagai murid. Pak Yogi seorang guru, bagaimana menempatkan siswa Maira di dalam belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas? Nah, itu seperti layaknya hubungan guru dengan murid lah Bu. Bisa di dalam kelas Pak Yogi lumayan tegas, tapi untuk kegiatan di luar kelas Pak Yogi layak ke tidak terlalu tegas, tapi layak ke teman biasa lah gitu Bu. Tegasnya itu dalam hal apa tegasnya? Tegas Dalam kelas? Heeh. Kelas itu. Tapi kalau di luar kelas itu kayak kebanyakan bercanda juga kan kayak orang biasa gitu. Tapi kalau di kelas kok layak ke guru selalu menekankan untuk ngerjain tugas, selalu menekankan untuk membaca buku, selalu memberikan materi-materi yang lengkap lah ibaratnya. Pernah nggak Maira diberi kesempatan untuk berbicara di depan kelas atau memimpin diskusi atau yang lainnya? Pernah. Pernah. Iya. Masalah apa itu? Itu diskusi tentang perdagangan internasional. Maira sebagai apa di situ? Sebagai ketua. Sebagai ketua. Diberi kesempatan untuk bicara. Ya. Kemudian yang diberikan oleh Pak Yogi, Maira memahaminya nggak? Memahami. Dapat memimpin teman-temannya? Bisa. Gitu ya. Jadi itu maju ke depan. Iya. Maju. Lalu presentasi. Iya, Presentasi ya. Presentasi di depan. Itu semua siswa kebagian nggak? Kebagian. Bagiannya? Bisa Maira menjadi sebagai A, terus kawan kedua menjadi sebagai B, terus kawan selanjutnya bagian C lagi gitu. Jadi perorangan ada materi masing-masing untuk dijelaskan ke depan kelas. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Tidak membosankan. Tidak, karena di situ kami banyak bersama dua dengan Pak Yogi, terus tidak terlalu tegang gitu Bu kalau belajar dengan Pak Yogi, sehingga kami para murid kok agak tidak kesusahan juga gitu untuk memahami materi yang disampaikan dari Pak Yogi. Pernah nggak Pak Yogi marah di kelas atau emosian? Menurut pendidikan saya enggak Bu, sejauh ini saya enggak. Cuman Pak Yogi itu menekankan untuk selalu membuat tugas. Jika tidak membuat tugas itu harus ada hukumannya, kayak 5.000 itu dimasukkan ke dalam infak di sekolah. Semua siswa buat. Ada kadang-kadang ada yang enggak buat, Jadi, tapi tidak setiap minggu gitu. Kemudian kalau itu di dalam kelas ya, tugas-tugas. Kalau di luar kelas, apa hanya sekedar tegur sapa atau lainnya? Tidak sih Bu, enggak tak di situ gitu kan. Kami kan Pak Yogi di luar kelas itu lebih dekat gitu. Iya. Seimbang lah gitu
di dalam kelas dekat, tapi di luar kelasnya dekat juga. Apa kegiatan di luar kelas yang dekat dengan Kayak waktu itu kami disuruh membuat kesepakatan kelas. Di situ kami dijelaskan yang cara membuat kesepakatan kelas itu biar kesepakatan itu dijalani dan dipatuhi dari murid-murid di dalam kelas. selesai nggak kesempatan kelas itu? Dan jalankan nggak? Menurut saya kayak dijalani soalnya rata-rata sekarang mau berdua semua terus pakai masker sekarang nggak dipakai juga di kelas. Dulu waktu kelas 8 juga ya. Iya. Nah sekarang sama nggak perlakuan Pak Yogi waktu kelas 8 dan kelas 9? Lumayan tegas pas sampai kelas 9 sih Bu. Karena mungkin kami lah di tingkat akhir juga, jadi lebih butuh kami untuk nilai gitu kan, bisa membuat tugas terus gitu. Kalau kita saran kan cuma yang nilai dua gitu. Jadi tidak terlalu lama, tapi pas kelas 9 ini kami disuruh membuat tugas terus, disuruh membaca buku. Kayak misal kok harus baca buku setidak buku dibaca 15 menit seperti itu. Menurut Maira ya, apa yang Maira rasakan ada perubahan ya? Mungkin 3 bulan yang lalu dengan sekarang tuh ada perubahan ya, perubahan yang benar-benar kelihatan. Menurut aku, saya yang paling kelihatan itu kami lebih disiplin dari segi tugas, dari segi pendiskusian gitu, lebih disiplin kami daripada bulan-bulan sebelumnya. Kemudian interaksi di kelas perubahannya gimana? Interaksi itu hubungan ya, hubungan guru dengan siswa. Bagaimana perubahannya? Ada yang mengalami perubahan? Tidak sih, sama aja. Ada perubahan interaksi ya, kemudian sekarang itu interaksinya lebih dekat dengan guru. Kalau kemarin itu ada rasa takut. Jadi itu ada perubahan, ada perubahan. Dari mulai awal kami kelas 8 itu kami ngerasa belajar PNJ itu agak panjang kan, ternyata setelah dijalani beberapa bulan itu tidak terlalu ternyata yang kami bayang itu tidak sejawab pikiran kami gitu. Kalau dulu-dulunya nggak buat tugas, sering nggak di kelas itu siswa nggak buat tugas? Kalau sekarang ini Kebanyakan sih laki-laki dulunya. Kalau sekarang lumayan berkurang, tapi adalah beberapa siswa laki-laki yang nggak bertugas. itu tugas itu tugas di rumah atau tugas diskusi dalam kelas? Lebih kebanyakan kalau yang nggak bertugas itu tugas di rumah. Apa kesulitannya? Gak tahu sih Bu, kayak kalau seandainya kan sekarang kan lagi jadi kayak lebih mudah aja gitu misal mencari jawaban dari alasan kami dalam tugas itu kecil gitu kan, sebenarnya sekarang buku ada, Google ada, apa-apa caranya gitu. Jadi misal kawan-kawan kalau yang nggak bertugas gitu kayak alasannya nggak masuk akal aja gitu Bu, kayak misalnya nggak bertugas gara-gara ini sesibuk aku gitu di rumah sampai nggak bertugas. Kemudian Mela, apa saja yang dilakukan guru dia selama proses pembelajaran di kelas? Aksi nyata dalam penerapan KHD, aksi nyata waktu yang di dalam kelas menyenangkan.
Selain dari lelucon diberikan Kempit. itu yang menarik di situ. Sehingga senang tadi. Informasi itu jelas, mudah, singkat. Singkat. Kalau seandainya Pak Yogi nggak masuk dalam dalam satu hari itu nggak masuk, gimana perasaannya? Kayak agak kecewa ada dapat ilmu tambahan. Benar, Iya, benar kecewa. Bukan senang belum nggak masuk. jelas ada dapat pengetahuan. Oh, gitu ya. Tapi kebanyakan senang tuh, oh Pak Yogi udah masuk, yes. Itu kawan aku. Ah, gila-gila ya? Ya, Oh, senang ya? ya, Nah sekarang Pak Yogi kan ada di kelas ya. ya. Dari mana Pak Yogi memposisikan gelar kelas? Oh, jelas. Bagaimana memperlakukan kata azikri ayat paling lagi azikri kata itu iman rekan desa pernah nggak disuruh pokoknya siapa kawan aku pada berangkat bang Mimpin apel lah kan? oh mimpin apel lah Iya. kamu kelas kota kelas nih? Iya. Oh kota kelas ya? Oh, jadi dari desa memimpin kawan di kelas ya? Nah kalau di dalam belajar apa yang dilakukan oleh Pak Yogi terhadap kamu? ayo cepat yang belum Aku tuh hanya disuruh jawab, kalau jawab tuh kalau disuruh jawab dijawab, kalau disuruh melakukan Kita lanjut Pak ya. Iya. Tadi kita foto belum Pak ya? Belum. Oh yang kita umumkan Ya, enggak wawancara ini. wawancara belum? Saja. Tadi sudah selesai dengan ini. Pak, tadi itu kan sudah ada kuesioner dari teman sejawat Pak. Iya, iya. Nah, sekarang kita sehubungan dengan kuesioner dengan teman sejawat. Apa pendapat rekan sejawat ketika Bapak meminta umpan balik mengenai praktek pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Pendapat teman sejawat ya. Iya. Kalau secara ininya mereka teman sejawat sih salah satu lah ya Bu ya, tidak semua kan. Ada yang baik ya, kemudian ya kan semacam contoh lah. Tapi kan kadang-kadang saya pun merendahkan apa, tidak terlalu seperti itu, jangan sampai memuji saya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya mereka kawan-kawan itu menganggap saya itu ya sudah baiklah kalau dari segi mengajarnya. Kemudian menjadi juga kadang-kadang kawan-kawan bertanya kepada saya terkait apa hal-hal yang mereka belum mengerti, misalkan terkait SKP, terkait apa pelatihan menanyakan soal kalau mengajar itu pada dasarnya sih menurut saya mereka berpandangannya baik, walaupun saya tidak merasa seperti itu dulu. Pendapat rekan sejawat ketika Bapak meminta umpan balik itu mereka tidak keberatan Pak ya dengan senang hati Pak atau sebaliknya? Dengan senang hati. Dengan senang hati Ya, dengan senang hati. Memang kan kalau dalam situasi yang tidak formal gitu. Pak Yogi ini kan sudah baik lah. Ada nggak Pak di situ tuh karena Bapak meminta umpan balik, ada nggak guru tersebut mengharapkan sesuatu dari Bapak? Contoh, dia ingin mendapatkan ilmu dari Bapak, pokoknya Bapak menjelaskan ini. Atau langsung mereka memberikan respon? Tidak ada sih sebenarnya Bu, cuman hanya di dalam hati saja mungkin harus ini gitu. Jadi, karena ya bisa saja langsung Seluruh pelajaran hari ini telah selesai sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar lagi. gimana caranya All lessons menertibkan ending anak worksheet.
Siut tomorrow morning with the new learning Saya street. kalau Jika mau on the way diam home, saja dulu have a sejenak. nice day. Anak-anak itu pasti ngerti. Gitu seperti itu. Dengan apa? Dengan ekspresi diam saja, anak-anak sudah tahu bahwa oh ada yang tidak beres gitu. Seperti itu. Kemudian tadi rekan sejawat itu ketika Bapak minta kembali itu pandangan mereka secara garis besarnya Bapak itu sudah baik gitu ya. Pada ya menurut mereka gitu. Iya, menurut mereka sudah baik. Kalau mereka mengatakan sudah baik itu ada alasannya Pak ya. Apa alasan kira-kira dari guru tersebut yang menyatakan Bapak itu sudah baik? Mungkin ya mungkin pendapat mereka saya bawa media ya, bawa media alat bantu lah, Infocus, laptop gitu. Mungkin gitu. Dan juga mungkin kedekatan saya dengan ada beberapa murid yang memang dekat gitu, ya, yang tidak canggung gitu. Tapi memang dalam sebatas hubungan antara guru dan murid ya. Enggak, ini dengan teman sejawat Pak. Iya, iya. Jadi mereka berpendapat, kawan-kawan teman sejawat itu berpandangan bahwa saya itu mereka anggap baik itu karena saya membawa laptop ke kelas, kemudian memakai Infocus, walaupun nadanya, woi keren loh, misalkan seperti itu, woi bawa Infocus, tumben ya, atau misalkan, woi rajin benar, belum masuk, belum jabel, mungkin seperti itu pandangan saya. Jadi di situ Bapak tidak menemui rintangan halangan ya? Tidak, kalau untuk kawan-kawan, teman-teman mereka sebenarnya mendukung ya. Hanya secara apa? Secara formal gitu ya. Secara formal, Pak, aku tolong dong, misalkan gimana sih caranya. Tapi kadang-kadang saya juga kami berdiskusi gitu, terkait perkembangan anak, terkait persoalan-persoalan anak di sini, gimana terusnya. Memang tidak se-formal, oh kita harus membahas ini gitu. Pada awalnya Pak, Bapak memilih guru yang Bapak sebagai teman sejawat itu tentang itu, bagaimana Bapak meminta umpan balik kepada rekan sejawat itu kan banyak guru. Iya. Nah sekarang Bapak menentukan guru ini atau Bapak ini, bagaimana cara Bapak untuk supaya ada itu kan Bapak pasti memilih Pak ya, Iya. banyak guru-guru. Nah itu bagaimana caranya? Pendekatan dulu. Pendekatan. Ya, pendekatan. Ya, melihat situasi juga. Kalau misalkan situasinya lagi pada sibuk tidak juga Bu. Ya, pendekatan apa personal. Oh ini kira-kira rekan ini bisa untuk lebih mood lah diajak diskusi, atau melihat teman-teman semuanya lebih mood untuk diajak diskusi. Siapa yang sejawat ini Pak sini? Bu Agustina, bahasa Inggris. Jadi Bapak meminta itu tidak kendala, baik dengan senang hati gitu. Kemudian adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam meminta umpan balik tersebut? Ada nggak tantangan ya? Kalau menurut saya sih tidak ada, Bu. Karena itu refleksi saya, refleksi untuk meminta umpan balik. Mereka sih pada dasarnya apa ya, welcome gitu lah. Mau umpan balik, mau ini, nggak ada masalah. Kalau kawan-kawan itu, mereka diminta pendapat, tidak menutup. Kemudian ada nggak Bapak merasa tertantang gitu? Oh dengan umpan balik ibu ini seperti ini, aku merasa tertantang gitu untuk berbuat. Ada, Bu. Ada ya? Ada kalau perasaan tertantang. Ah. Saya mau juga seperti apa, pernah guru bahasa Inggris ini
coba apalagi bikin apa ya, semacam proses pembelajaran tapi pakai Google Classroom kalau salah dulu itu. Saya pun nanya gimana cara mengoperasikannya. Saya pun terbuka, kalau saya tidak bisa gitu. Jadi sharing, kalau saya memang tidak pandai, kalau ngajarin gitu. Tidak merasa bahwa saya ini levelnya sudah lama atau tidak. Dengan guru yang baru-baru pun saya seperti itu, minta dikritik. Kalau misalkan ada hal-hal yang memang kurang baik ya tolong dikritik. Kalau saya seperti itu. Dengan berkolaborasi Ya. Berkolaborasi dengan guru ya. Berkolaborasi dengan guru itu sepanjang ini itu tidak ada masalah Pak ya. Tidak ada masalah, kalau untuk suasana ini tidak ada masalah. Kemudian bagaimana perasaan Bapak ketika mendapatkan umpan balik tersebut? Satu, senang. Yang kedua, memang kadang-kadang merefleksi diri juga gitu. Oh, harus seperti ini. Ternyata seperti ini ya, harus seperti ini. Ternyata saya harus lebih banyak belajar. Tidak ada Bapak merasa kecewa, tertekan atau gimana? Kalau kecewa sih tidak. Kalau kecewa tidak. Jelas kalau pandangan saya, sesuatu hal yang memang menurut konsensus itu baik, kemudian saya telaah juga baik, ya itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan menurut konsensus itu tidak baik, kemudian saya tidak baik, ya saya pun tidak ibaratnya ada perasaan kesal atau misalkan balas dendam, tidak saya. Lewat saja kalau gitu. Misalkan ada kritik dari teman-teman, ya kita bicarakan sama-sama gitu. Kalau di sini, yang selama saya di sini gitu, tidak ada persoalan itu. Persoalan apa? Misalkan umpan balik, jadi iri hati, tidak. Jadi hubungan retak tidak. Ya sudahlah, ketika misalkan hari itu ada kejadian, ya sudah. Besoknya biasa lagi gitu. Jadi kan istilahnya sifatnya membangun, Iya. berupa positif semuanya. Kemudian Pak, apakah sudah dapat bergali Iya. dari rekan sejawat? Ya. Bagaimana Bapak merespon umpan balik yang sudah Bapak terima? Respon saya pertama senang, yang kedua tertantang ya untuk memperbaiki diri terus menerus Bu, gitu. Karena terkadang semangat itu kan turun naik. Nah itu untuk menstabilkan semangat itu butuh manajemen yang stabil lah. Kemudian butuh juga dorongan dari teman-teman seperti itu. Kalau pandangan Pak ya untuk memperbaiki diri, apa yang sudah ada di Polsek Bapak dalam hal memperbaiki diri itu, apa yang perlu diperbaiki? Terutama dari diri saya sendiri Bu. Kalau saya itu satu, memperbaiki diri saya sendiri. Apakah saya memang sudah pantas dikatakan sebagai, anggaplah contoh lah ya, sebagai contoh gitu. Nah itu saya memperbaiki diri. Sebagai teladan ya Pak ya. Kalau teladan terlalu jauh gitu. Sebagai contoh saja. Kalau teladan itu siswa kan wajib ya. Iya, insya Allah lah itu. Iya, sebagai Paling tidak contoh. itu. Kalau bagi diri sendiri gitu. Tapi kalau misalkan untuk untuk proses pembelajaran ya saya mencoba untuk memberikan yang terbaik pada siswa gitu. Karena apapun tujuannya kepada siswa gitu. Misalkan dari pihak teman-teman misalkan ada hal yang memang belum bisa terlibat, ya saya sendiri tidak mempermasalahkan gitu. Yang penting saya bergerak saja. Toh saya tujuannya untuk sekolah, untuk siswa, bukan untuk karena saya mengikuti ini, tidak juga gitu.
Jadi rasa tertantang itu tetap ada Pak ya? Ada. Memang harus gitu Pak ya. Berikut Pak ya, tadi kan kami sudah memanggil 3 siswa tadi ya. Ada siswa itu yang benar-benar ada tatap muka dengan Bapak di kelas, ada 2 siswa yang tatap muka. Ada satu Kemudian ada siswa yang tidak, belum pernah belum belajar pernah. dengan Ya, Bapak ya. Tapi ternyata dia mempunyai respon yang sifatnya positif ya terhadap gurunya walaupun tidak pernah mengajarnya ya. Nah, tadi kan sudah bicara dengan siswa Bapak yang terkait dengan mereka tatap muka di kelas Pak ya. Nah sekarang bagaimana Bapak memosisikan siswa tersebut dalam ekosistem belajar? Menempatkan siswa itu bagaimana Bapak di kelasnya gitu? Yang tadi Ibu wawancara. Heeh. Kalau saya sih contohnya misalkan satu tadi ya, saya jadikan model, kemudian saya memberikan kesempatan untuk mengajak kawan-kawannya yang lain gitu. Memberikan kesempatan, kadang-kadang tolong Mai berikan semacam arahan-arahan lah kepada kawan-kawan lah gitu. Kalau misalkan kalau sama saya kan khawatir ada jarak gitu ya. Nah jadi saya mencoba untuk memberikan kepercayaan kepada salah satu anak tersebut. Tidak juga semua juga sih sebenarnya saya memandangnya sama gitu. Cuman karena ini yang tadi saya panggil itu bisa dibilang bisa mempengaruhi gitu ya, bisa mempengaruhi kawannya. Nah saya berikan kesempatan gitu. Memberikan kesempatan untuk mempengaruhi kawan-kawannya supaya berbuat baik lah gitu. Itu siswa yang unggul di kelas Pak ya? Bisa dibilang seperti itu. Yang perempuan tadi? Iya. Itu dapat ranking ya? Ranking kelas gitu? Bisa dibilang 5 besar lah Bu. Bisa dibilang 5 besar. Karena komunikasinya lancar ya? Iya. Bagus komunikasinya lancar ya? Jadi kemudian tadi kan siswa itu Pak ya. Nah sekarang untuk semua siswa bagaimana Bapak memposisikannya? Apakah ada perbedaan? Oh ini siswa yang rajin, ini yang agak kurang, ini yang di bawah. Tentunya pasti Bu. Kalau yang rajin kan cuman ibaratnya dipoles sedikit. Nah yang belum rajin, nah itu perlu perhatian khusus gitu. Kalau yang sudah rajin Pak ya, seperti siswa tadi itu kan banyak dia beri tugas buat video segala macamnya. Apa yang Bapak lakukan setelah siswa itu berhasil gitu ya? Dia berhasil ternyata dia bisa buat ini. Apa yang Bapak lakukan untuk siswa tersebut? Yang sudah rajin itu. Tentunya saya mengapresiasi. Saya mengapresiasi positif. Oh bagus kamu, memuji lah gitu ya. Iya. Mengapresiasi, oh bagus kamu. Kalau bisa yang lain juga diajak seperti itu. Kemudian Pak, perubahan apa yang Bapak rasakan dalam interaksi dengan murid? Perubahan ya? Iya, perubahan. Mungkin 3 bulan yang lalu seperti ini, sekarang seperti ini. Perubahan yang Bapak rasakan, hubungan Bapak dengan siswa. Ya kalau hubungan saya dengan peserta didik sih alhamdulillah Bu, dari dulu juga sebelum ini ya sudah baik. Nah setelah saya memulai belajar lagi, ya alhamdulillah agak lebih baik lah Bu daripada yang dulu gitu, lebih dekat. Kemudian kan saya memposisikannya bahwa segala sesuatu itu harus dikerjakan walaupun salah. Apa yang saya dengar dari Bu Tris itu, kerjakan saja. Kerjakan saja. Yang salah itu yang tidak mengerjakan. Itu gimana Bapak mau menilai kamu tidak mengerjakan? Pasti salah gitu. Seperti itu. Nah, mereka mencoba itu. Jangan takut salah, pokoknya kerjakanlah. Jangan takut salah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Saya mencoba seperti itu. Gitu. Alhamdulillah ada beberapa yang memang berubah. Gitu. Pak ini gimana? Oh, bagus ini. Saya tidak apalagi pertanyaan esai kan tidak
Kemudian Pak, apa saja upaya yang sudah Bapak lakukan untuk mengembangkan cita, rasa, dan karsa dari murid-murid Bapak? Tidak banyak sih, Bu. belum sebenarnya belum lah ya, apalagi kalau baru sebatas rasa. Rasa. Iya, baru sebatas rasa. Kalau untuk mencipta, kemudian rasa, belum lah. Baru sebatas rasa. Ya itulah saling menghormati, saling menghargai, kemudian mencoba untuk memunculkan kepercayaan diri mereka. Kenapa Bapak belum dapat dalam memberikan atau menjadikan sesuatu yang cipta itu belum dapat terwujud sekarang? Apa kendalanya Pak? Nah, itu Bu. Untuk menciptakan ya, menciptakan sesuatu kan. Tapi saya sudah mencoba gitu. Kalau untuk menciptakan produk ya Bu ya, semacam produk ya. Iya. Pernah sih saya menugaskan atau membuat tantangan seperti itu. Jadi peserta didik itu diberi tantangan untuk membuat sebuah video pembelajaran, Iya. pembelajaran tentang benua, kemudian tentang perubahan sosial. Pernah kalau untuk menciptakan itu. Cuman kalau terkait dengan sekolah ya, terlebih umum misalkan menciptakan apa gitu yang ada memang di sini belum. Tapi kayak yang berhubungan dengan proses pembelajaran pernah membuat miniatur Pernah ya, buat pernah miniatur ya? miniatur bentuk muka bumi, materinya koneksi antar ruang gitu. Pernah. Itu setelah Bapak belajar di... Belum. Oh belum? Sebelum ini belum. Oh sebelum ini ya? Sebelum saya belajar itu pun saya sudah Iya. melaksanakan itu. Kalau sekarang apa kendalanya Pak untuk cipta itu? Pertama waktu, kemudian proses karena situasi COVID ini kan. Nah itu kalau kendalanya. Jadi yang sudah berjalan itu boleh dikatakan rasa Pak ya? Iya, rasa itu. Kalau karsa Pak? Aktivitas ya. Paling itulah Bu, aktivitas ini yang sudah saya ciptakan itulah membuat menghafal surat An-Naba itulah. Kemudian memberikan kepercayaan kepada mereka untuk lebih percaya diri. Seperti jadi imam sholat, walaupun pertamanya oleh guru gitu. Nah setelah itu memberikan kesempatan untuk adzan, memberikan kesempatan untuk iqomah. Kemudian Pak, bagaimana respon murid ketika Bapak meminta pendapat umpan balik dari mereka terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan, termasuk di dalam kelas maupun di luar kelas? Ya ada yang positif, ada yang negatif, Bu. Ada yang belum positif. Ya positifnya baik. Namun yang negatifnya, Bapak ini kurang tegas nih. Bapak ini kadang-kadang pilih kasih. Nah, seperti itu. Pernah yang mengatakan pilih Ada seperti itu. Ada seperti itu. Bapak ini kurang tegas. Bapak ini masa Pak saya mengumpulkannya ini nilainya sekian, itu yang ini seperti itulah. Ada yang respon seperti itu. Kenapa mereka mengatakan pilih kasih Pak? Apa sebabnya? Nah saya pun tidak tahu Bu. Mungkin pandangan mereka apa ya? Saya memberikan nilai yang bagus dengan melihat kontennya bagus gitu, tapi pengumpulannya lama gitu. Nah seperti itu. Ini yang kontennya dia mengumpulkan cepat, tapi kontennya tidak bagus gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung ini ya Pak ya. Jeda waktu. Iya. Ya, jeda waktu ya. Jeda waktu. Kita beri waktu singkat. Udah lama. Iya. Gitu.
terus nilainya sama ya. Iya gitu. Iya. Berarti banyak siswa yang kecewa. Tidak juga Bu. Ada beberapa lah, tidak semua kecewa gitu. Hanya 1-2. Kemudian umpan balik Pak ya. Bapak ada tadi membuat mungkin di LMS ya tugas aksi nyata siswa memberikan umpan balik. Ada nggak Bapak video umpan balik dari siswa? Dari mana? Enggak ya. Oh ini ya apa semacam testimoni ya? Testimoni. Ada saya itu. Enggak ya Pak ya. Iya. Sebenarnya besok-besok ada salahnya Iya, Pak iya. minta testimoni dari mereka Bapak rekam. Atau besok kan Bapak minta testimoni Iya. 3 orang, Bapak rekam, Bapak lengkapi di sini ya. Oh iya. Jadi kita tahu ya mereka itu benar-benar menyadari posisi kita itu gimana. Kalau dapat siswa yang ada tatap muka dengan Bapak Iya. di kelas. Ini pun saya tadi renang itu supaya mewakili kelas 9, kelas 8, kelas 7 Iya. gitu. Nah, sebenarnya itu sudah dapat umpan balik juga, Iya. tapi Iya. kalau mereka menyampaikan sendiri dengan Iya. bahasa mereka, nah, itu mungkin suatu kebanggaan Iya. bagi mereka ya. Kemudian Pak, bagaimana perasaan dan apa yang ada dalam pikiran Bapak mendapatkan umpan balik dari murid? Memperbaiki diri. Masa saya ya teringatkan, merasa diingatkan, oh seperti itu. Berarti harus memperbaiki diri. Walaupun memang secara pribadi gitu ya, oh kamu yang salah nih, berarti tetap juga kan harus memperbaiki, walaupun itu memang menurut penilaian kita baik, tapi belum tentu menurut penilaian murid itu baik gitu. Nah, jadi saya mencoba untuk memperbaiki, walaupun pada saat itu posisinya memang menurut saya benar gitu. Tetap saja saya memperbaiki diri. Tadi dari siswa itu Pak ya kebanyakan mengatakan yang mereka suka dengan Bapak itu tegas. Nah itu hampir 3 siswa itu menyatakan seperti itu. Dulu agak kurang, sekarang lebih tegas, disiplin dan lain-lain Pak ya. Nah sekarang bagaimana itu kan respon mereka Pak ya, mereka menyatakan Bapak itu tegas, disiplin, kemudian peduli gitu ya. Nah sekarang bagaimana Bapak merespon umpan balik dari siswa tersebut? Tetap loh, itu kan penilaian siswa ya. Saya tidak boleh juga jumawa bahwa oh ini seperti itu. Itu tetap saya harus perbaiki dan tingkatkan gitu. Karena mungkin dari 3 siswa itu yang dipanggil belum tentu juga siswa yang lain. Jadi jangan sampai yang memberi penilaian tersebut subjektif terhadap saya, belum tentu siswa-siswa yang memang pernah saya sakiti memberikan penilaian seperti itu. Tentu saja saya harus berusaha terus memperbaiki, melayani semuanya gitu. Supaya tidak ada perbedaan, supaya muncul kesetaraan lah gitu. Kemudian Pak, apa hal yang Bapak tindak lanjuti berdasarkan umpan balik? Kan mereka memberikan umpan balik Pak ya. Nah sekarang tindak lanjut Bapak dari umpan balik mereka itu gimana? Meningkatkan lagi apa yang telah mereka nilai terhadap diri saya. Kemudian mencoba untuk merangkul mereka ini, yang 3 ini, supaya bisa mempengaruhi kawan-kawannya. Berarti yang 3 itu yang boleh dikatakan siswa terbaik gitu Pak ya di kelasnya? Iya, walaupun saya memilihnya random gitu. Iya.